اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Apakah hukum memajang foto di medsos terkena dalil gambar bernyawa? Karena banyak ikhwan yang masih senang foto-foto. Memang kita akui ulama berbeda pendapat terkait foto. Apakah termasuk gambar bernyawa atau tidak? Yang berpendapat tidak termasuk gambar bernyawa seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yang berpendapat itu juga gambar bernyawa seperti Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan dan ulama yang lainnya. Ya. Nah sekarang jemaah sekalian, kalau kita ingin berhati-hati, pendapat mana yang kita ambil? Tentu pendapat yang mengatakan itu adalah gambar bernyawa untuk kehati-hatian. Walaupun bukan menjadi sebab kita memusuhi saudara kita yang berpendapat bahwa itu bukan gambar bernyawa, tidak. Tapi ini yang pertama, untuk kehati-hatian dan untuk keluar dari khilaf. Sampai-sampai kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, kita janganlah lancang memberi pengecualian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, hadis-hadis yang melarang tentang gambar bernyawa itu datang dalam bentuk umum. Maka jangan kita beri pengecualian foto bukan gambar bernyawa. Itu kata Syekh. Itu namanya lancang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun intinya jangan dijadikan sebab perpecahan kalau ada saudara kita berpendapat itu bukan gambar bernyawa. Tetapi tetap kita harus saling menasihati. Ya akhi, lebih baik hindari. Karena bisa jadi itu gambar bernyawa, bisa jadi itu pendapat yang lebih kuat. Ya. Ini yang pertama jemaah sekalian, untuk kehati-hatian, hindari. Yang kedua, jangan salah kaprah. Ulama yang berpendapat foto itu bukan gambar bernyawa, itu hanya membolehkan, seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan foto itu bukan gambar bernyawa, tapi beliau pun menganjurkan untuk berhati-hati. Kata beliau, itu hanyalah ketika ada hajat, ada kebutuhan. Contohnya apa? Untuk KTP, untuk paspor, bukan untuk foto kenang-kenangan, bukan untuk bergaya di medsos. Karena ada kebutuhan. Ya. Jadi jangan salah kaprah. Ulama yang mengatakan itu bukan gambar bernyawa tetap menyuruh kita berhati-hati. Seperti Syekh Utsaimin rahimahullah. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, ini juga fitnah bagi akhwat. Ya. Ini juga fitnah. Mereka melihat, mereka membandingkan, kok lebih ganteng dari suami saya. Ini fitnah bahaya. Ya. Apalagi foto akhwat. Ini fitnah bagi laki-laki. Nah, kalau ini setahu saya tidak ada seorang ulama pun yang memberi keringanan sama sekali. Foto akhwat kemudian dilihat oleh laki-laki lain, kemudian disebarkan di medsos. Ya. Ini bukan lagi soal gambar bernyawa, ditambah soal fitnah wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'atu 'auratun idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan." Wanita itu aurat. Kalau dia keluar rumah, setan menghiasinya. Perhatikan hadis ini jemaah sekalian. Apakah Nabi mengatakan kalau dia keluar rumah buka aurat, setan akan menghiasinya? Tidak. Nabi mengatakan kalau dia keluar rumah, sama saja dia menutup auratnya atau buka auratnya. Setan akan menghiasinya. Apa artinya setan menghiasinya? Menjadikan indah di pandangan laki-laki, menggoda laki-laki untuk memandangnya. Sekarang dia di rumah, nggak keluar rumah, tapi fotonya di medsos, sama saja. Jadi ini juga fitnah bagi laki-laki, foto akhwat di medsos. Walaupun dia sudah menutup aurat, jadi jangan salah kaprah. Laki-laki dilarang melihat wanita, disuruh menundukkan pandangan, itu dalil-dalilnya umum. Tidak dikatakan di situ
kalau dia buka aurat jangan dipandang, kalau sudah tutup aurat boleh. Tidak, sama saja nggak boleh dua-duanya. Bahkan ada orang-orang, mungkin antum sebagian besar di sini, dia tentu lebih senang melihat akhwat yang sudah berhijab, karena kalau yang belum berhijab, yang buka aurat banyak, sudah pasaran. Nah, ini yang menutup aurat, apalagi cuma nampak matanya, wah, matanya dihiasi lagi, bikin penasaran. Jadi fitnah. Kalau foto akhwat maka fitnah. Maka ini tidak sepatutnya, lebih baik dijauhi. Dan dibandingkan antum taruh foto, enggak ganteng-ganteng banget juga ya. Lebih baik antum kasih ayat, hadis, nasihat, iya kan? Itu lebih bermanfaat. Itu lebih bermanfaat. Wallahu a'lam.